Anda pasti tidak terpikir. Di Afrika, pohon berongga tidak hanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal. Beberapa bahkan digunakan sebagai penjara. Yo menemukan pohon yang dapat dibangun menjadi 2 kamar. Ini adalah tempat berlindung yang bagus. Hanya saja di sini ada bau kotoran hewan. Atapnya gelap dan penuh kelelawar. Jadi Yo akan membuat api untuk menghilangkan bau dan mengusir kelelawar. Dia menemukan kotoran gajah. Kemudian dia mengeluarkan senter. Melepaskan baterai di dalamnya. Mengeluarkan kertas pembungkus permen karet. Dia menyambung kedua sisi baterai dengan tangan gemetar. Akhirnya, asap keluar. Pada saat yang sama, kertas pembungkus juga terbakar. Yo kembali mencoba lagi. Suhu baterai sangat panas. Tapi itu tidak bisa menghentikan Yo yang ingin bertahan hidup. Kali ini akhirnya ada api harapan. Yo meniup kuatan kekotoran gajah. Kobaran api juga berhasil dinyalakan. Sebuah bom asap yang berbau dilemparkan ke dalam lubang pohon. Tiba-tiba asap tebal keluar. Kelelawar di dalam terus berlarian. Kali ini Yo dan Cody datang ke Zambia, Afrika. Suhu mencapai lebih dari 43 derajat di awal musim. Walaupun begitu panas, masih ada wisatawan yang tidak takut mati datang ke sini untuk berkemah. Belum tengah malam, seseorang diserang oleh gajah. Sehingga dia keluar dari tenda. Setelah fajar, keduanya tersesat dalam panasnya Zambia. Untuk menunjukkan cara untuk keluar dari sini hidup-hidup, Yo dan Cody muncul. Mereka menemukan ransel yang diberikan oleh tim program. Dalamnya berisi beberapa alat yang umum digunakan. Dan ada juga 2 kaleng bir. Yo mengambil bir dan membukanya. Saya pikir dia akan langsung minum. Tapi, dia membuang semua bir itu. Menurutnya, alkohol dapat mengakibatkan kehausan. Keduanya sedang kekurangan air. Jadi mereka tidak boleh meminumnya. Di Afrika, jika ingin menemukan air, berjalan mengikuti jejak hewan adalah pilihan yang baik. Yo dan Cody menemukan urin dan kotoran gajah. Ini adalah petanda yang baik. Kedua orang itu menuruni jurang. Tidak butuh waktu lama sudah menemukan mata air di batu. Cody membuat lubang dengan batu. Air dengan cepat berkumpul di lubang berlumpur ini. Setelah mengendap sesaat, Cody mengisi air dengan kaleng bir. Kemudian dituangkan ke dalam botol plastik. Air jenis ini perlu dimasak agar bisa diminum. Saat ini langit mulai gelap. Yo dan Cody memutuskan untuk berpisah. Untuk menemukan tempat berlindung di sekitarnya. Yo menemukan pohon baobab yang besar. Dengan membakar kotoran gajah dia mengusir kelelawar di dalamnya. Dengan penuh sukacita dia memanggil Cody untuk tinggal di tempat penampungan mewah ini. Tapi malah ditolak oleh Cody. Cody berpikir kelelawar sudah lama hidup di dalam pohon baobab tua ini. Kotorannya mengandung virus. Jika masuk ke paru-paru dapat menyebabkan penyakit gua. Yo diberi pelajaran oleh Cody. Meskipun sedikit kecewa, tapi dia masih takut mati. Dia mengikuti Cody ke tempat berlindung di semak-semak. Keduanya menuangkan air lumpuh ke dalam kaleng bir. Kemudian diletakkan di dekat api. Begitulah cara mereka menghabiskan malam pertama di Afrika. Di pagi hari kedua pria berjalan di sepanjang jalan kuda Nil. Tidak butuh waktu lama, mereka menemukan sungai. Sekarang rencana mereka adalah mengikuti aliran sungai. Mereka berharap bisa menemukan masyarakat beradab. Sekawanan angsa terbang melewati mereka. Cody yang sudah lapar selama 2 hari membuat ketapel. Agar bisa mendapatkan daging angsa untuk dimakan. Harus dikatakan bahwa pekerjaan manual Cody sangat jago. Tidak butuh waktu lama, ketapel sudah berhasil dibuat. Saat itu, seekor ayam mutiara sedang duduk di rumput. Cody mengambil ketapel dan mendekat dengan diam-diam. Tapi dia belum menembaknya. Ini membuat Yo sangat gelisah. Melihat waktu yang tepat, Cody mengisi pelurunya dan menembaknya. Tapi tidak berhasil mengenai ayam itu. Ayam mutiara yang ketakutan segera melarikan diri. Yo segera mengejarnya. Dan dia juga menancapnya, namun tidak berhasil juga. Makanan mereka berlari jauh. Kedua orang itu terpaksa kembali ke tepi sungai dan berjalan ke hilir. Tiba-tiba Yo melihat kano di sisi lain. Ini adalah barang bagus. Mereka tidak perlu menyeberangi semak-semak dengan perahu ini. Hemat waktu dan tenaga. Tetapi ada juga kemungkinan buaya yang mengintai di dalam air. Setelah lama berpikir, Yo memutuskan untuk memberanikan diri untuk mencari tahu. Dia perlahan-lahan memasuki air dengan tombak di tangannya.
Airnya sangat keruh. Jarak pandang hanya 1 meter. Yo tampaknya sangat gugup. Dia melihat sekelilingnya. Akhirnya dia mencapai daratan seberang dengan selamat. Dia memeriksa kano itu. Menurutnya ini sangat berguna. Jadi dia memanggil Cody untuk mempelajarinya bersama-sama. Yo juga menemukan beberapa benang pancing dan umpan. Cody menemukan sebuah botol plastik. Keduanya bersama-sama membalikkan kano itu. Kemudian mengeluarkan air dan pasir di dalamnya. Setelah memasukkannya ke dalam air, perahu itu ditemukan bocor. Cody melihat sarang rayap besar tidak jauh dari mereka. Air liur dari semut rayap. Ada zat yang mirip dengan semen. Jadi keduanya beraksi secara terpisah. Yo membuat dayung. Cody memperbaiki kano. Sarang rayap di Afrika bisa mencapai ketinggian 9 meter. Cody memegang tongkat kayu. Tanpa henti memukul sarang rayap. Hanya itu yang akan dia gunakan. Saat kembali ke tempat perahu, Cody mengambil sarang rayap. Ditambahkan air dan ditumbuk. Ini seperti memoles dinding. Dia menutup lubang dengan tanah liat. Dan Yo memotong botol plastik. Dia membuat beberapa lubang kecil dengan pisau. Kemudian mengikatnya dengan tali ke tongkat. Sebuah dayung sudah siap. Selanjutnya adalah memeriksa kapal yang ditambal Cody. Berat badan mereka berdua adalah 204 kg. Yo sedikit khawatir apakah kapal ini bisa membawa mereka berdua. Ketika mereka duduk di atas, bagian tambal tidak bocor. Kapal juga tidak tenggelam. Akhirnya, mereka bisa bergerak di jalan sungai ini. Sekarang kuda Nil dan buaya yang di dalam air menjadi kekhawatiran terbesar kedua orang. Ketika perahu sedang dalam perjalanan ke perairan terbuka, Yo mengeluarkan pancing ikan yang dia temukan. Dia bersiap untuk memancing ikan. Namun ukuran kait ini membuat saya menduga bahwa Yo ingin memancing buaya. Dia menggunakan metode tarik-menarik. Hanya perlu menyeret kait dan berjalan di sungai. Tidak butuh waktu lama. Yo merasakan ada ikan yang terkait. Ini hanya menjelaskan. Ini menunjukkan bahwa banyak sumber daya di sungai liar Afrika. Akhirnya ikan ini ditangkap oleh Yo. Sebuah pisau mengakhiri hidup ikan ini. Makan malam sudah ada makanan. Malam tiba. Keduanya naik ke darat. Mereka memilih pantai sebagai kamp untuk malam ini. Yo datang ke tepi sungai. Dia membersihkan ikan. Kepala ikan semacam ini tidak boleh dimakan. Organ dalam juga harus dibuang jauh-jauh, agar binatang lain tidak datang karena mencium baunya. Saat senja, keduanya memasak air, memanggang ikan, menghabiskan malam lain di Afrika. Hari baru telah tiba. Keduanya terus berpindah dengan perahu. Dengan tenang lewat di depan kuda Nil diapungkan oleh kuda Nil. Sekelompok kuda Nil dalam lingkaran cinta. Tidakkah kita merasa malu? Ketika kuda Nil bersiap-siap menyerang mereka, keduanya bertemu dengan rekan di tepi sungai. Dan berhasil diselamatkan.